Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan motivasi. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang motivasi, sikap dan motivasi, maka saya akan memberitahukan tentang poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian sikap. Kedua, proses dan komponen sikap. Yang ketiga, fungsi-fungsi sikap. Yang keempat, proses pembentukan dan perubahan sikap. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang keenam, hubungan sikap dengan perilaku. Yang ketujuh, pengertian motivasi. Dan yang kedelapan, konsep penting motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah klasifikasi motif-motif. Oke. Yang pertama adalah pengertian sikap. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua adalah proses dan komponen sikap. Proses dan komponen sikap terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, komponen respon evaluatif kognitif. Komponen respon evaluatif kognitif adalah gambaran tentang cara seorang dalam mempersepsi objek, peristiwa atau situasi sebagai sasaran sikap. Dan yang kedua adalah komponen respons evaluatif atau afektif. Nah, ini adalah perasaan atau emosi yang dihubungkan dengan suatu objek sikap. Dan yang ketiga adalah komponen respon evaluatif perilaku. Ini adalah tendensi untuk berperilaku pada cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dan yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi sikap. Fungsi sikap terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi penyesuaian diri, fungsi pertahanan diri, fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan. Nah, di sini fungsi penyesuaian diri adalah bahwa seorang cenderung menggambarkan sikap yang membantu untuk mencapai tujuan secara maksimal. Dan yang kedua adalah fungsi pertahanan diri. Fungsi pertahanan diri adalah mengacu pada pengertian bahwa sikap dapat melindungi seseorang dari keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. Dan yang ketiga adalah fungsi ekspresi nilai. Fungsi ekspresi nilai adalah sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi diri. Nah, yang terakhir adalah fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan berarti sikap membantu seseorang menetapkan standar evaluasi terhadap sesuatu hal. Proses pembentukan perubahan sikap. Aspek jismia atau fisik biologis. Terus yang kedua itu aspek nafsia atau fisik psikologis. Berikutnya aspek rohani atau spiritual transendental. Nah, ini adalah aspek fisik atau biologis adalah organ fisik atau biologis manusia dengan segala perangkat-perangkatnya. Dan yang kedua adalah aspek nafsia atau psikis psikologi. Dan ini adalah aspek fisik adalah nafsi adalah keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan. Aspek ini merupakan persentuhan antara aspek jasmia.
Dan yang terakhir adalah aspek ruhania. Aspek ruhania adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Oke, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor yang mempengaruhi sikap perubahan adalah sikap adalah faktor intern, yaitu faktor manusia itu manusia itu sendiri, dan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari manusia. Nah, poin selanjutnya adalah hubungan sikap dengan perilaku. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang ditangkap kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dan lingkungan sehingga menimbulkan tingkah laku. Poin selanjutnya adalah pengertian motivasi. Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses psikologi yang menghasilkan suatu intensitas arah ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Konsep penting motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi belajar adalah proses intern yang mengaktifkan, memandu dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskan dapat merupakan konsekuensi dari penguatan suatu ukuran kebutuhan manusia, suatu hasil dari disonan atau ketidakcocokan, suatu atribusi dari keberhasilan atau kegagalan, atau suatu harapan dari peluang keberhasilan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi motif-motif. Klasifikasi motif-motif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama psychological drive, yang kedua social motives. Psychological drive adalah dengan psikologi drive ialah dorongan-dorongan yang bersifat psikologi atau jasmani seperti lapar, haus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah social motives. Social motive adalah yang berhubungan dengan manusia yang lain dan masyarakat, seperti dorongan estetis, ingin selalu berbuat baik dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.